Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti, Prodi Magister Pendidikan Dasar, UPPBJJ Kota Batam. Dalam kesempatan kali ini, diskusi sesi 5 mata kuliah studi komparasi pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik integrasi teknologi dalam pendidikan dasar. Dalam dunia pendidikan tentunya tidak terlepas dengan yang namanya AI atau ChatGPT. Sebagai seorang pendidik, saya memandang bahwa ChatGPT dapat kita gunakan sebagai alat bantu yang dapat memperkaya proses pembelajaran apabila digunakan dengan bijak. Dalam prakteknya, saya juga memanfaatkan ChatGPT ini dalam proses pembelajaran, tentunya dengan cara yang etis dan juga bertanggung jawab. Adapun kelebihan pada ChatGPT ini, yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran. ChatGPT dapat memberikan penjelasan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemungkinan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme dan gaya belajarnya masing-masing. Kelebihan yang kedua yaitu akses informasi yang cepat. Dengan kemampuan menjawab pertanyaan secara instan, ChatGPT membantu siswa dan juga guru dalam memperoleh informasi dengan cepat yang sangat berguna dalam mempersiapkan materi ajar maupun diskusi yang ada di dalam kelas. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Ketika digunakan untuk menganalisis jawaban atau argumen yang diberikan oleh ChatGPT, tentunya siswa dapat dilatih untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Karena ada kelebihan, tentunya tidak menutup kemungkinan penggunaan ChatGPT dalam proses pembelajaran ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan itu yang pertama yaitu resiko ketergantungan. Terlalu mengandalkan ChatGPT dapat mengurangi upaya siswa dalam memahami materi secara mendalam yang berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis mereka. Kemudian yang kedua yaitu potensi informasi yang tidak akurat. Meskipun ChatGPT memiliki kemampuan bahasa yang canggih, ia dapat menghasilkan informasi yang tidak tepat atau menyesatkan jika tidak diverifikasi dengan sumber yang kredibel. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu isu etika dan integritas akademik. Penggunaan ChatGPT tanpa pemahaman yang benar dapat mendorong praktik plagiarisme atau pelanggaran etika akademik lainnya. Untuk itu, penggunaan pada siswa harus dengan pengawasan guru. Dalam prakteknya, sesuai dengan pengalaman saya sendiri, penggunaan ChatGPT ini saya gunakan dalam membantu saya untuk menyusun soal ujian. Karena hal ini saya lakukan karena dapat menghemat waktu dan juga saya bisa mendapatkan variasi soal yang sangat beragam. Namun tentunya saya juga memastikan bahwa saya harus memverifikasi dan menyesuaikan soal-soal tersebut agar sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan materi yang dimau, dan juga sesuai dengan tingkat kesulitan yang ada. Selain itu, saya juga menggunakan ChatGPT ini untuk mengedukasi siswa tentang cara menggunakan ChatGPT secara bijak, menekankan pentingnya verifikasi, kemudian juga bagaimana menghindari ketergantungan yang berlebihan. Ada kalanya ChatGPT itu boleh digunakan, ada kalanya juga sebaiknya tidak untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas ataupun membedah tentang video yang berjudul A Day Made of Glass 2. Dalam video ini sebagai acuan atau sebagai ide untuk mempersiapkan menghadapi kemajuan teknologi. Dalam video A Day Made of Glass 2 ini menggambarkan visi masa depan di mana teknologi yang sangat interaktif terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk pada dunia pendidikan. Beberapa teknologi yang ditampilkan dan relevan di dalam dunia pendidikan yaitu antara lain yang pertama layar sentuh transparan.
Hal ini digunakan dalam ruang kelas untuk menampilkan materi pelajaran secara interaktif, sehingga dapat terjadi komunikasi secara langsung oleh siswa maupun guru. Kemudian yang kedua, perangkat mobile yang terintegrasi. Tablet atau smartphone yang terhubung dengan sistem pembelajaran memungkinkan akses materi di mana saja, tidak hanya di sekolah. Bahkan siswa dapat mengakses materi-materi tersebut sembari mungkin baring-baring di rumah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu papan tulis digital. Nah, papan tulis digital ini dapat menggantikan papan tulis yang secara konvensional yang biasanya kita tulis dengan zaman dulu kita tulis dengan kapur, kemudian sekarang kita gunakan dengan marker. Nah, bisa tergantikan dengan layar digital yang dapat menampilkan konten-konten multimedia. Setelah mendapatkan banyak inspirasi dari video yang diperlihatkan, nah, adapun persiapan-persiapan saya secara pribadi sebagai pendidik antara lain, yang pertama yaitu peningkatan literasi digital, di mana bisa saya lakukan dengan cara mengikuti pelatihan dan workshop terkait teknologi pendidikan untuk memahami dan mengimplementasikan alat-alat baru dalam pembelajaran. Nah, pelatihan atau workshop ini sendiri banyak dapat kita jumpai baik secara online maupun secara tatap muka secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu integrasi teknologi di dalam kurikulum. Pentingnya kita menyesuaikan metode pengajaran atau pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, seperti penggunaan aplikasi pembelajaran yang interaktif dan platform e-learning. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya semakin kesini anak-anak sudah semakin dekat dengan yang namanya gadget. Terutama sedikit cerita di sekolah saya sendiri, anak-anak sudah terbiasa menggunakan gadget. Apa jadinya ketika gurunya tidak mengenal gadget itu sendiri? Jadi karena gadget itu salah satu hal yang sangat diminati siswa, maka salah satu cara yang saya gunakan adalah sering-sering menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran sehingga siswa bisa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, harapannya apa yang diajarkan itu siswa bisa dapat dengan mudah menerima materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan abad 21. Kita dapat mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, kolaborasi, dan juga literasi digital yang esensial dalam era teknologi. Di sini kita bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor dunianya, tetapi tentu kita harus ada hal-hal yang perlu kita batasi dan perlu kita pandu supaya siswa masih sesuai on track seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu etika penggunaan teknologi. Nah, hal ini juga perlu kita persiapkan. Bagaimana kita mengajarkan siswa tentang penggunaan teknologi secara etis, secara sopan, dan juga secara bertanggung jawab, termasuk kesadaran akan privasi dan keamanan data. Nah, hal-hal ini perlu kita tekankan pada anak didik kita supaya tidak salah langkah, seperti itu. Demikian pemaparan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru semuanya dan dapat bermanfaat serta kita juga dapat belajar bersama-sama menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.